Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di Suara Kebenaran Kristus. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan like. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mari kita buka sama-sama dalam firman Tuhannya di dalam Alkitab kita masing-masing. Mari kita buka firman Tuhannya di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13 bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, menjaga pelita tetap menyala, kita harus memberikan gambaran yang tajam tentang arti sebuah kesiapan. Kita lihat di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang 10 gadis yang dimana menanti sang mempelai datang. Saudara-saudara sekalian, menjelang malam ke-10 gadis itu bersama-sama menunggu mempelai laki-laki. Secara kasat mata mereka terlihat serupa, sama-sama membawa pelita, sama-sama mengantuk dan sama-sama tertidur, dan sama-sama menunggu sang mempelai untuk datang. Namun perbedaan besar baru terlihat ketika seruan terdengar di tengah malam, "Mempelai datang, songsonglah dia." Disinilah letak perbedaannya. 5 gadis bijaksana membawa minyak cadangan dalam buli-buli mereka, sedangkan 5 gadis bodoh hanya mengandalkan minyak yang ada di dalam pelita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika pelita mulai redup, mereka yang bodoh tidak bisa meminjam minyak dari yang bijaksana, bukan karena pelit, melainkan karena ada hal-hal dalam iman yang tidak bisa didelegasikan atau dipinjam kepada orang lain. Minyak cadangan itu hubungan pribadi yang intim. Pelita bisa berbicara tentang penampilan luar kita, pelayanan kita, status kita sebagai orang Kristen, atau kehadiran kita di gereja. Semua orang bisa melihat pelita tersebut. Namun minyak dalam buli-buli adalah apa yang ada dalam batin kita. Itu adalah kehidupan doa, yang dimana kehidupan doa kita yang konsisten saat tidak ada orang lain yang melihat. Terus yang kedua, ketekunan kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan yang terakhir, penyerahan diri dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minyak ini tidak bisa dibeli secara instan ketika krisis atau akhir zaman tiba. Kita tidak bisa meminjam iman dari orang tua, pasangan, atau sahabat kita. Hubungan dengan Tuhan adalah investasi pribadi yang harus dibangun hari demi hari selagi hari masih siang. Kesiapan di tengah penantian. Tantangan terbesar dari 5 gadis bodoh adalah mereka meremehkan waktu penantian. Mereka mengira mempelai akan datang cepat, sehingga tidak bersiap-siap untuk skenario terlambat. Kehidupan Kristen kita, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, seperti 5 gadis yang bodoh. Kehidupan Kristen kita seringkali adalah tentang ketekunan dalam penantian panjang. Di tengah-tengah dunia yang bergerak cepat dan menawarkan kepuasan instan, menjaga pelita iman tetap menyala, menuntut konsistensi. Ketika kita diajak untuk tidak menjadi suam-suam kuku, melainkan tetap berjaga-jaga dengan menyuburkan kehidupan rohani kita setiap hari. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pintu akhirnya tertutup, penyesalannya sudah tidak ada gunanya. Kalimat yang paling mengerikan, kalimat yang paling sangat-sangat menakutkan dan mengerikan adalah yang diucapkan mempelai adalah, "Aku tidak mengenal engkau."
Aku tidak mengenal kamu." Tuhan tidak hanya mencari orang yang sibuk dengan pelitanya, tetapi Dia mencari orang yang memiliki keintiman, pengenalan pribadi dengannya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika mempelai agung datang hari ini, apakah minyak di dalam buli-buli roh kita cukup untuk menyambutnya? Ataukah kita terlalu sibuk mencantik pelita luar, namun mengabaikan keintiman batin kita dengan Tuhan? Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah terus mengisi buli-buli kita dengan keintiman bersama dengannya, agar kapanpun Dia berseru, kita siap menyongsongnya dengan sukacita. Amin.